semua gara-gara kamu, Mita. Dia ini nih, Pak, penyebab musibah ini. Kalau aja kamu denger apa kata Ibu Pamali pakai baju hijau ke pantai, pasti kan nggak akan kayak gini jadinya. Bu, nggak baik ngangkutin musibah dengan Pamali. Ini nama sudah takdir, nggak usah diungkit lagi. Tadi Ibu dengar dari salah satu pelayatnya Aldi bilang katanya tiba-tiba di rumahnya itu kedatangan putri keraton. Itu pasti putri pantai, putri penjaga pantai, Pak. Dan kata orang banyak, putri pantai itu akan mendatangi orang yang pakai baju hijau ke pantai, Pak. Jadi kita akan kena musibah. Pak, Ibu cium bau melati. Aku kok nggak nyium apa-apa? Kamu pasti cium. Ya, Ibu cium, Pak. Ini bau melati, Pak. Kalau kata orang, kalau bau melati ini tanda-tanda kedatangan ratu penjaga pantai. Kamu ini ada-ada aja. Udah jangan percaya begituan. Kalau kamu semakin percaya, kamu nanti dibuat takut. Bapak, ini bau melatinya udah sangat dekat. Udah cepetan, periksa rumahnya. Jangan-jangan dia udah di sekitar rumah kita. Andi, ngapain sih kamu malam-malam berkeliaran di rumah? Tadi aku dengar ada suara orang jalan, Bu. Makanya saya keluar. Beneran? Kamu dengar suara orang jalan? Bener, Pak. Aku dengar, Pak. Aku kan tinggal di belakang. Tuh kan, itu pasti ratu penjaga pantai itu. Iya kan? Kamu lihat apa sih tadi? Udah. Nggak ada apa-apa kok. Jangan dipikirin lah. Ayo masuk. Pak, kamu lihat sesuatu nggak sih? Pak, Bapak. Mita, aku turut berduka cita ya. Pak, Ibu ngerasa kita sudah diteror nih, Pak, sama ratu penjaga pantai, Pak. Ini gara-gara Mita sih, nggak denger apa kata Ibu. Udah, Bu, udah. Udah gimana sih? Bapak tuh ngerasa gimana sih, Pak? Ini masalah nggak selesai sampai di sini, Pak. Kita pasti diteror terus sama ratu penjaga pantai ini terus, Pak. Ibu mau cari orang pintar aja. Bu, udah Bu. Udah Bu, buat apa coba Bu? Iya, Bu. Itu namanya musyrik. Kita mesti percaya sama Allah. Ini kalian kenapa sih berdua? Bapak ini nggak peduli apa sama keselamatan keluarga? Udah deh, pasti aja. Pak tahu nggak sih kalau orang pintar itu udah pasti selesai masalahnya cepet. Astagfirullahaladzim, Ibu. Loh, Pak. Pak, benar apa kata Ibu? Ini pasti karena teror, Pak. Teror dari ratu penjaga pantai, Pak. Ibu takut, Pak. Bener ya? Ini pasti teror. Masya Allah! Pak! Ini bener, Pak. Ini pasti teror ratu penjaga pantai, Pak. Siapa ya perempuan tadi? Apa jangan-jangan dia ada hubungannya dengan kematian Aldi? Gawat, perempuan itu mengincar seseorang. Kamu taburkan kembang ini di sekitar rumah. Terima kasih, Ki. Kenapa wajahnya jadi mirip ibunya Mita? Apa hubungannya Ibu Dewi sama
sosok putri pantai itu. Siapa kamu? Hah? Banyak kembang melati. Aku harus cepatnya cari tahu masalah ini. Aku harus ke rumah Bu Dewi sekarang. Permisi. Ya? Selamat malam, aku Roy. Aku sepupunya Aldi. Aku merasa ada yang janggal dengan kematiannya Aldi. Tadi waktu aku melayat almarhumnya Aldi, aku lihat sosok putri seperti putri keraton. Dan aku penasaran siapa sosok putri itu. Roy, sebenarnya sebelum kecelakaan aku dan Mas Bandi memang melihat sosok perempuan putri keraton itu. Dan gara-gara menghindari putri keraton itu, kami kecelakaan. Ya, aku udah merasa pasti putri itu ada hubungannya dengan kematiannya Aldi. Mita, siapa dia? Ini Bu, ini Roy. Katanya dia juga melihat sosok putri keraton itu. Saya mau tanya sama kamu. Apa benar yang dibilang warga kamu ngelihat sesuatu di rumahnya Aldi? Iya, aku bisa lihat. Aku lihat ada sosok putri seperti putri keraton. Sangat cantik. Itu pasti benar. Ratu penjaga pantai. Untung aja saya udah ke orang pinter. Saya nggak mau ratu penjaga pantai itu mengganggu keluarga saya. Bandi, cepet deh. Kamu taburin bunga ini di rumah kita. Jangan ditaburin. Itu malah mengundang makhluk itu datang. Makhluk itu menganggap kalian melawan keinginannya. So, tahu kamu. Udah, jangan sok tahu. Lebih baik sekarang mau pergi. Tolong Tuan Putri, lepaskan saya Tuan Putri. Kamu harus menikah dengan aku. Aku nggak mau. Lepaskan aku Tuan Putri. Kamu harus menikah dengan aku. Aku tidak mau. Tolong. Mita, masuk. Ayo. Mita. Laki-laki itu tadi siapa? Mas Bandi, dia supir keluarga kita. Dia dalam bahaya. Kalau gitu kamu harus tolongin Mas Bandi. Aku cuma dikasih kelebihan untuk melihat apa yang tak kasat mata. Urusan hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Aku cuma bisa kasih tahu agar dia bisa berhati-hati. Kalau gitu, ayo kita ke rumah Mas Bandi. Rumahnya di belakang. Tunggu. Aku mau kasih tahu Mas Bandi. Kalau Mas Bandi dalam bahaya, Mas Bandi harus hati-hati. Karena sosok putri pantai itu akan datang menemui Mas Bandi. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bau melati. Ibu. Mita, sebaiknya kamu cepat pulang. Takutnya ibu kamu kenapa-napa.